adik-adik semua, kita mau mulai kebaktian kita, ya. Tapi sebelum mulai kebaktian, seperti biasa ya, hari ini kita temanya itu Yesus di hadapan Pilatus, ya. Tapi sebelum mulai seperti biasa, yuk kita lihat tata tertibnya dulu ya Kak Ines. Iya, betul Kak Fenty. Kita lihat yuk apa aja sih tata tertibnya. Kalian dibacain ya Kak Ines. Ya. Kak Ayu bisa di-share screen-nya. Screen. Ya Kak, yang reading view. Yesus. Oh ya, Yesus di hadapan Pilatus. Ini ada sih di sini nanti ini. Yesus di hadapan Pilatus, terus bahan. Nah, kita lihat nih tata tertib ibadahnya apa aja ya. Adik-adik kita lihat ya. Yang pertama, siapkan Alkitab ya Kak Fenty ya. Jadi harus ada Alkitab. Yang kedua, kita siapkan catatan ibadah. Lalu sudah mandi dan berpakaian yang rapi dan sopan ya adik-adik ya. Lalu duduk yang baik dan tidak sambil makan atau main. Dan yang terakhir apa nih Kak Fenty? Harus on kamera ya adik-adik ya. Nah, jangan ditutup ya. Iya, mesti on cam semua ya. Biar kita bisa lihat kakak-kakaknya, adik-adiknya juga bisa kakak-kakaknya lihat ya. Ya, oke. Jadi sudah siap belum nih adik-adik? Kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Kita mau memuji Tuhan ya Kak Fenty ya. Ya, sebelum memuji Tuhan ada agenda ibadahnya. Boleh dikasih lihat Kak. Ya, ini agenda ibadah kita ya. Nanti kita mau dengar juga pujian dari adik-adik kita dari TKK 3 Penabur. Ya udah yuk kita mulai aja yuk Kak Ines. Ayo. Apa ya kita ya Kak? Kita mau nyanyi dulu nih, lagu pembukaan dulu nih. Oke. Senyum dan bermuka gembira. Pujilah Dia berjabat tangan Oke, semuanya pada senyum, tapi ada beberapa yang belum senyum. Kita kalau mau mulai kebaktian harus dengan hati yang gembira ya. Ada yang masih ngantuk nggak?
Oh, udah nggak ada Kak Ines. Iya, udah senyum semua, udah sukacita semua nih pagi ini ya Kak Fenty. Iya, kalau gitu kita langsung aja yuk. Kita mau buka ibadah kita dengan doa. Minta tolong siapa ya yang mau doa yang Doa mau oleh Raya nih Kak Fenty. Oke, silahkan Raya. Udah siap nak? Coba tes dulu. Udah. Oh, ya suaranya udah kedengeran. Boleh Raya, silahkan pimpin doanya. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih sudah mengumpulkan kami di ibadah Zoom sekolah minggu pagi ini. Berkatilah teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu dari awal sampai akhir ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Raya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, keren ya. Yuk, habis Oke. ini kita mau ngapain lagi ya, Kak? Nyanyi Kita lagi yuk. lanjut yuk. Nyanyi lagu apa nih Kak Fen? Kasih Yesus indah oh indah. Dibawain Lucy. Ada gayanya dong ya Kak Fenty. Bener, karena ada gaya berdiri. Ya, karena ada gaya kita berdiri ya. Apa dia ya? Tadi Benar. Mau kata sama lembek. Adik-adik juga berdiri ya, kita mau pakai gaya. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Sekali lagi ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari bulan, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oke. Ya, boleh duduk lagi adik-adik. Ya. Berikutnya Apalagi nih, kita mau ngapain nih Kak Fenty? kita mau siapin persembahan kita, Kak. Oke.
karena kita lagi masa pandemi, caranya gimana sih Kak Ines? Nah, caranya itu adik-adik bisa mengumpulkan uang persembahan di dalam kotak persembahan, dan nanti ketika kita sudah mulai bisa beribadah lagi di gedung gereja, kita bisa bawa kotak persembahan tersebut, atau adik-adik bisa minta tolong ke papa dan mama untuk mentransferkan ke rekening GKI Buaran. Nah, rekeningnya itu ada di layar yang sudah ditampilkan ini adik-adik. Gitu Kak Fenty. Oke, jadi jelas ya informasinya ya. Yuk kita mau siapin persembahan kita. Ya, Ya makanya curah. kita siapin persembahan kita. Kita mau nyanyi dengan lagu Aku Diberkati oleh Karena. Iya. Oke, kita udah mempersiapkan persembahan kita. Kita mau doa persembahan ya. Nah, adik kita Jen akan memimpin doa persembahan kita kali ini. Coba Jen, tes dulu suaranya masuk nggak nak? Tes gitu. Tes. Nah, oke, sip. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Jen. Terima kasih Jen. Keren. Ya, adik-adik yang mau nanti ikutan pelayanan doa boleh ya hubungin kakak-kakaknya. Nah, habis doa kita mau ngapain ya? Kayaknya acara puncak Kak Ines. Oh, apa tuh Kak Fenty? Oh, saatnya mendengarkan firman Tuhan Kak. Wah, iya nih Kak Ines mau dengerin cerita kali ini tentang apa ya? Nah, kita langsung aja deh Kak. Oh iya. Ayo. Sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau siapin hati kita dulu. Kita mau nyanyi lagu Yesus Disalibkan. Ya, pakai arung ya? Tinju. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan
Kak Fenty, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Ya, kali ini dibawain oleh Kak Hendy. Oke, adik-adik duduk yang tenang ya. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Hendy. Oke, sebentar ya. Ya, adik-adik boleh dibuka juga Alkitabnya Lukas 23. Ayat 13 sampai 25. Selamat pagi adik-adik semua. Terima kasih buat kebaikan Tuhan ya, kita boleh sampai hari Minggu ini. Tuhan sudah boleh menyertai kita dalam seminggu yang lalu. Sekarang kita mau berdoa adik-adik supaya Tuhan boleh menyertai kita dan kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa ya. Angkat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk bisa memuji Tuhan, berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memakai pikiran kami, tubuh kami, untuk kami bisa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jadi sebentar kita akan melihat satu video tentang bagaimana Tuhan Yesus diadili di hadapan Pilatus. Kau raja orang Yahudi. Apakah kau katakan itu dari hatimu? Atau orang lain mengatakan padamu tentang aku? Bangsamu dan imam-imam kepala yang menyerahkanmu kepadaku. Apa yang kau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi engkau seorang raja? Kau yang mengatakan aku raja. Aku lahir dan datang ke dunia untuk bersaksi tentang kebenaran. Siapa yang mencintai kebenaran tahu bahwa perkataanku adalah benar. Apakah kebenaran itu? Bawa dan cambuk dia. Warga Yerusalem, lihatlah manusia itu. Hukum dia! Hukum dia! Hukum dia! Hukum dia! Haruskah aku menyalibkan rajamu? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Kami tak punya raja selain Kaisar! Salibkan dia! Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian. Ya, adik-adik, kalau dari video tadi kita boleh melihat cerita bahwa bagaimana Tuhan Yesus diadili di hadapan Pilatus. Diadili apa sih, Kak? Diadili itu adalah untuk membuktikan perbuatan kita salah atau benar. Nah, kalau adik-adik dengar dari cerita tadi, Bapak Pilatus sebagai penguasa hukum di situ dan pemerintah di situ tidak bisa menemukan kesalahan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia sendiri tidak tahu kenapa orang-orang mau untuk bisa menyuruh Tuhan Yesus bahkan sampai disalibkan. Nah, Tuhan Yesus tidak melawan adik-adik. Tuhan Yesus bisa melawan pastinya. Tuhan Yesus hanya diam. Karena Tuhan Yesus harus taat adik-adik. Harus taat melewati semua penderitaan ini sampai bahkan dia mati di kayu salib. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Karena kasihnya pada kita, dia mau taat sampai dia harus dipakai mahkota duri tadi ya. Dia harus dicambuk. Sakit sekali. Dia jalani semua itu karena dia harus taat dan harus bisa melewati semuanya itu untuk kita semua. Untuk
untuk kakak, untuk adik-adik. Begitu dia mencintai. Nah, dalam cerita tadi, Bapak Pilatus berusaha untuk mencari kesalahan, sehingga dia bisa menyuruh Yesus disalibkan. Tapi Bapak Pilatus tidak menemukan. Oleh karena itu dia berbicara kepada orang-orang di luar sana. Hai orang-orang, aku tidak menemukan kesalahan apapun terhadap Yesus. Untuk apa dia dihukum? Tapi orang-orang itu ada di luar sana tadi yang lihat. Itu orang-orang yang sama loh. Kalau adik-adik ingat gimana itu Yesus datang ke Yerusalem. Mereka memuji-muji Yesus, mengeluh-ngeluhkan Yesus dengan daun palem. Tapi saat itu mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Mereka jadi seperti orang lain. Mereka jadi jahat adik-adik terhadap Tuhan Yesus. Dan apa adik-adik? Tuhan Yesus yang begitu baik buat mereka, mereka mau tukar dengan yang namanya Barabas, penjahat yang paling jahat pada masa itu, yang harusnya dia yang mati di kayu salib. Tapi orang-orang itu adik-adik begitu bencinya sama Tuhan Yesus, karena diprovokasi tadi adik-adik, didukung oleh orang-orang Farisi yang merasa terancam dengan kehebatan Tuhan Yesus, dengan kuasa Tuhan Yesus, sehingga orang-orang di situ merasa bahwa Tuhan Yesus menjadi ancaman buat hidup mereka, dan mereka berkata, salibkan dia, bebaskan Barabas, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Oh adik-adik, sedih ya kalau jadi Tuhan Yesus, sedih adik-adik. Apa yang Pilatus lakukan? Dia mencuci tangan adik-adik, seperti protokol 3M kita ya. Tapi dia bukan untuk protokol 3M adik-adik. Dia mencuci tangan artinya dia tidak mau bersalah. Aku tidak akan bersalah atas darah orang ini. Kalian, kuserahkan nama kalian. Kalian yang minta disalibkan. Aku tidak bersalah sekali lagi. Pilatus tidak membela mas kayak adik, dan bahkan tidak menolong. Nah, adik-adik, orang-orang puas pada saat itu, mau menyakiti Tuhan Yesus, mau supaya Tuhan Yesus bahkan mati di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus mau menjalaninya adik-adik, karena dia punya satu tujuan hidup. Dia harus mati di kayu salib untuk tebus dosa kita. Ada satu tujuan yang begitu mulia. Karya terbesar Tuhan Yesus buat hidup kita adalah pengorbanan di kayu salib, penderitaan yang menuju Kalvari, penangkapan di Taman Getsemani yang minggu lalu kita boleh dengarkan. Itu adalah perjalanan dan karya terbesar Tuhan untuk kita. Oleh karena itu adik-adik, kita mau tahu, dan kita harus tahu bagaimana Tuhan berkorban untuk kita dengan satu tujuan yang mulia. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus punya satu tujuan hidup yang mulia adik-adik, untuk taat melakukan firman Tuhan, untuk taat sampai akhir seperti Tuhan Yesus. Yesus di hadapan Pilatus tidak melakukan segala kuasanya. Dia bisa adik-adik, dia bisa melawan Pilatus dan mungkin ribuan orang pasukan. Tuhan Yesus tidak melawan, karena Tuhan Yesus punya satu tujuan yang pasti. Tuhan Yesus fokus mau melakukannya walaupun sulit, fokus bahwa dia harus menyelamatkan umat manusia. Dan luar biasa adalah KASIH, kasih Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Dan kita mau belajar adik-adik seperti Tuhan Yesus yang fokus, walau sulit, walau susah, kita punya satu tujuan, menjadi anak-anak Tuhan yang taat sampai akhir hidup kita. Dan kita mau belajar adik-adik, tidak seperti orang-orang yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kita mungkin bisa menyalibkan dia dengan kebohongan kita, kata-kata kita, tapi kita nggak mau berbicara seperti itu. Kita mau membuat Tuhan Yesus bangga. Tuhan Yesus, ini aku anakmu. Aku berusaha melakukan firman-Mu. Aku berusaha membaca firman-Mu. Dan aku berusaha mengasihi orang-orang. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang berkata salibkan dia, tapi kita harus jadi orang-orang yang boleh berkata, pujilah nama Tuhan.
Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa buat hidup kita. Adik-adik, firman Tuhan cukup hari ini. Kakak mau menekankan lagi bahwa kita tetap setia sampai akhir, adik-adik. Kita fokus pada satu tujuan hidup kita. Kita fokus berkata, memuliakan nama Tuhan, tidak menyalibkan Tuhan. Bahkan jangan kita berkata seperti orang itu, salibkan dia. Tapi kita mau fokus pada satu tujuan hidup kita, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mulai dari kita kecil hingga nanti kita dewasa nanti, adik-adik. Seperti lagu sekolah minggu, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap setia, tetap mengikut Yesus, kita tidak ingkar, dan kita boleh fokus pada satu tujuan, ikut Yesus sampai akhir. Kita mau berdoa adik-adik atas segala firman, supaya kita dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala firman Tuhan. Kami mau belajar bagaimana Tuhan Yesus di hadapan Pilatus yang boleh tenang, yang boleh dalam segala tekanan Tuhan Yesus tetap diam, dan Tuhan Yesus tetap fokus pada apa yang harus Tuhan Yesus lakukan. Ajar kami Tuhan, mungkin kami tidak mampu melakukan yang sehebat Tuhan Yesus, tapi kami mau melakukan hal-hal yang kecil, mulai dari kami yang kecil ini hingga kami dewasa nanti. Kami boleh fokus untuk melakukan firman Tuhan, melakukan tujuan yang indah, yaitu menjadi anak-anak Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, keren ya. Tadi tuh Kak Hendy udah bawain firmannya tentang ketaatan, bagaimana membanggakan Tuhan Yesus ya. Nah, siapa tahu adik-adik ada yang mau bertanya Kak Ines. Oke, iya Kak Fenty. Kita kasih kesempatan ya Kak untuk yang mau bertanya. Ya, silakan adik-adik, siapa yang mau bertanya? Yang mau bertanya boleh klik tombol raise hand-nya. Karena kita siapin. Ya, cuma 2 pertanyaan, selebihnya boleh ditulis di chat. Jadi nanti kalau banyak pertanyaan nggak usah khawatir. Kak Hendy sama kakak-kakak sekolah minggu lainnya siap nolong setelah acara ibadah. Oh iya, di stop share dulu. Ya, yang udah angkat tangan baru Christopher ya. Ada lagi? Ya Kak. Ya, Christopher kakak udah lihat. Ada lagi Ayo, satu stop share lagi. Oh, ada Detri. Oke, 2 pertanyaan dulu. Yang lain kalau ada boleh tulis di kolom chat ya. Pertanyaannya apa semuanya pasti nanti dijawab. Sekarang Christopher dulu. Ayo Christopher. Kenapa orang-orang itu begitu jahat, Kak? Padahal mereka sudah diajarkan firman Tuhan, Kak. Oh, kenapa orang-orang itu begitu jahat? Maksudnya yang di sekeliling Tuhan Yesus itu ya? Iya, pengen menyalibkan dia. Oke, minta tolong Kak Hendy. Ya, Christopher. Jadi orang-orang itu tadi waktu kakak cerita memang dipengaruhi bahwa katanya Tuhan Yesus itu mau jadi raja, menggantikan raja yang sekarang. Tuhan Yesus itu mengajarkan ajaran yang tidak baik. Jadi sebenarnya kalau zaman sekarang kita tahu tuh kata-katanya hoax. Ya, Christopher kan tahu ya, berita bohong yang tidak bisa terbukti. Padahal mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, orang-orang yang sama yang melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, membangkitkan orang mati. Tapi karena mereka lebih percaya sama berita orang yang tidak benar, sehingga hati mereka tertutupi, Christopher. Jadi hati mereka menjadi jahat, ya, ditutupi dan oleh berita-berita yang tidak benar. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan harus belajar mendengar mana yang benar, mana yang tidak benar, kita saring dengan firman Tuhan. Karena kalau kita terus-terus mendengar hal-hal yang tidak benar, hati kita juga jadi tidak benar.
Kenapa kaisar Udah puas? Kenapa kaisar itu ingin menyalibkan Tuhan, Kak? Kenapa apa? Kaisar yang itu, yang raja itu. Kenapa kaisar itu mau menyalibkan Tuhan? Kalau tadi dalam cerita Bapak Pontius Pilatus itu, dia tidak menemukan kesalahan, makanya tadi dia mencuci tangan. Ya, dia bilang, aku tidak bersalah dan tidak berdosa atas darah Yesus ini, karena aku tidak temukan kesalahan apapun. Ya, jadi yang mau menyalibkan adalah orang-orang itu, ya, yang dipengaruhi dengan berita tidak baik bahwa Tuhan Yesus mengajarkan ajaran sesat. Dan ya, Pontius Pilatus itu seharusnya dia bisa bertindak kalau jadi seorang pemimpin, dikasih nanti kalau Christopher jadi bos gitu ya, jadi pemimpin atau jadi presiden, kalau dikasih kekuasaan bertindak yang baik dan benar seperti Raja Salomo. Pilatus tidak menggunakan apa yang menjadi jabatan dia untuk melakukan yang benar. Oke, udah dijawab ya Christopher. Nah, Ya, ini Kak. untuk Pontio tadi Kanisa, boleh ditulis pertanyaannya di kolom chat ya, Nak. Karena pertanyaan yang dijawab di saat ini itu punya Christopher sama Jojo dulu. Ya, minta maaf karena kita durasi waktu, jadi pertanyaannya dicatat dulu, nanti dijawab setelah selesai kebaktian, pasti langsung dijawab, ya. Oke, yang berikutnya Jojo, boleh bertanya, Nak. Kenapa Tuhan Yesus harus disalib? Oh, pertanyaannya kenapa Tuhan Yesus harus disalib, Kak Hendy? Iya, pertanyaan kenapa Tuhan Yesus harus disalib? Karena Tuhan Yesus harus menebus dosa manusia, buat Kak Hendy, buat Jojo, buat kakak-kakak yang lain dan teman-teman yang lain. Sehingga ya, salib adalah satu-satunya jalan untuk Tuhan Yesus menebus dosa manusia. Tuhan Yesus harus mati, mengalahkan maut dan bangkit. Ya, kan udah tahu lagunya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Jadi karena Tuhan Yesus hidup, kita ada hari esok, ada kehidupan, ada masa depan bersama Tuhan. Karena kasihnya ya Kak Hendy ya. Iya betul Kak. Sama-sama Jojo, udah clear ya. Oke, yang lain jangan lupa yang mau bertanya tulis di kolom chat ya. Selanjutnya kita mau ngapain nih, Kak Ines? Oke, selanjutnya kita mau ya. Oh, Eta kalau mau bertanya tulis di kolom chat, nah. Sudah, Kak. Oh iya, nanti dijawabnya setelah akhir kebaktian ya. Sama Kak Hendy, sama kakak-kakak yang lain. Pasti dijawab. Jadi yang bertanya sama yang tidak dipilih untuk baca ayat hafalan nggak usah khawatir. Ya, nanti selesai ibadah, kita lanjutin. Kenapa ibadahnya dibatasin waktunya? Karena kita punya adik-adik batita ya, adik-adik batita yang mungkin tidak bisa duduk rapi seperti kakak-kakak kelas besar, kakak-kakak kelas kecil ya. Jadi dibatasin dulu untuk membaca ayat hafalan dan pertanyaannya. Bukan nggak boleh, tapi jadi sabar dulu ya. Jadi jangan leave dulu. Yuk, kata Kak Ines kita mau untuk ayat hafalan. Ya, ayat hafalan nih sekarang Kak Fenty. Oke. Kita pilih satu anak ya, setiap perwakilan kelas ya Kak Fenty ya. Ya, minta tolong gurunya Kak Lucy boleh dipilih. Nah, kali ini adik-adik yang baca dari kelas Batita Balita, Ripka ya. Ripka bisa baca? Minta tolong Mami deh di sebelah. Ripka. 22. Dua dulu baru ayat yang keras. 28. 1 Petrus 2 22 lah tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
Ya, pintar Wipka. Ya, yang kelas balita itu aja Kak Lucy atau ada satu lagi? Ya, ada mau satu lagi Kak, boleh? Oh, tadi kan Batita. Satu Batita, satu balita Kak. Yang Batita itu balita, Batitanya siapa ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nggak ada Kak, nggak ada belum. Oke. Ya udah balita aja ya Kak Lucy. Ya. Oke, lanjutnya yang kecil aja. Kelas kecil. Minta tolong Karyana, boleh pilih Kak. Karyana ngambil kelas 2 ya, namanya Marcelo. Oke. Marcelo tes dulu suaranya di sana. Marcelo. Ya, sebentar Kak. Oke. Ayo cepet. 2 Korintus. Ayo. Skip aja Kak. Oh, skip. Oke. Ganti ke Putra Manu, ada Putra Manu? Ada tadi Kak. Ya. Dibaca, Nak. Dibaca ya. Dia yang tidak dibuatnya karena kita supaya kita diberikan oleh Allah. Oke. Dari tadi ayatnya belum dibaca, Nak. Boleh diulang lagi? Dari 2 Korintus 5 dibaca ininya ayat sumbernya, Nak. Iya. Nah, menjadi ya kita diberikan oleh dibenarkan oleh Allah. Makasih Putra. Sekarang satu lagi ya Kak ya. Eres boleh, Eres kelas 1? Betul Kak. Halo Eres. Eres ada? Ya Kak. Iya, boleh baca ayat hafalannya Nak. Dari 2 Korintus. 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kenalan oleh Allah. Oke. Terima kasih Eres. Oke Kak. Oke, selanjutnya kelas besar dan kelas pra remaja. Minta tolong. Kak Mei boleh pilih Kak? Eta Kak. Ya, Eta pasti dikasih kesempatan. Nah. Boleh dipilih Kak? Suara Kak Mei nggak keluar ya? Ganti aja Kak. Kenapa Kak? Suaranya nggak keluar Kak. Kak Mei diganti nggak apa-apa ya Kak? Oke, minta tolong Kak Andrea. Kak Andrea boleh pilih Kak? Oh, Kak Andrea nggak ada ya? Tante Selfie deh. Tante Selfie boleh pilih Kak. Ada. Boleh pilih Theo nggak Kak?
Dia kelas kecil ya. Pilih Jess. Asal bisa asal. Edsel. Karena tulisannya kelas kecil, asal. Kak. Ya. Ya. Asal bisa dibaca ayat hafalannya, Dek. Kisah para Rasul 5:29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih, Esel. Oke, yang kelas remaja. Boleh Okta, baca Okta. Dia mariin saya. Kisah para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Oke, terima kasih. Kak Fenti kelas besar satu lagi dong, Siko udah lama tuh nggak kedengeran namanya, suaranya. Oke. Kisah para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Oke, terima kasih Siko. Ya, selanjutnya kita mau ada perform nih Kak Ines. Wah, dari siapa nih performnya Kak Fenti? Dari TKK 3 Penabur, Kak. Yuk kita lihat ya. Ya. Apa nih performnya? Oke Kak, itu performnya. Bagus ya, lucu-lucu ya Kak Fenti ya. Kak, tadi katanya ada yang mau baca ayat hafalan. Boleh nanti setelah selesai ibadah dilanjutin ya Kak? Ya.
Kita lanjut lagi nih. Apa ya Kak Fenty selanjutnya? Ada aktivitas, Kak. Oke. Kita minta tolong tim aktivitas ya. Kak Ayu, di stop share dulu. Nah, aktivitasnya apa nih? Ya, silakan tim aktivitas. Selamat pagi adik-adik semua. Ini aktivitas kita minggu ini kakak-kakak dan adik-adik. Coba dilihat gambarnya. Yang ini aktivitas untuk kelas Batita Balita. Nah, kok ada 2 gambar ya? Mau diapakan ya? Nah, tugasnya adik-adik di rumah mencari 3 perbedaan gambar di atas dan di bawah, ya. Nah, dilihat tuh pasti ada bedanya. Bedanya yang mana ya? Mungkin ada beda di bajunya, atau di bintangnya, atau di mana. Nah, nanti adik-adik di rumah kasih tanda, dilingkarin. Boleh dibantuin sama papa mama gitu ya. Dikasih 3 tanda yang berbeda dari gambar atas dan bawah untuk kelas Batita Balita. Kalau sudah hasilnya ditentukan, terus difoto sama adik-adiknya ya, dikirim ke kakak-kakak, ke Kak Rahel dan ke Kak Ines, gitu ya Kak, betul ya Kak Ines? Ya, yang Batita kirim ke Kak Rahel, yang Balita kirimnya ke Kak Ines. Tuh. Mencari 3 perbedaan. Untuk kelas kecil dan kelas besar, gambarnya beda. Gambarnya berganti. Ting! Gambarnya ganti. Belum ganti juga. Ting. Mana dia gambarnya? Nah, ini dia. Karena sudah lebih besar, yang sudah SD sampai pra-remaja gitu ya, kelas kecil sampai kelas pra-remaja, gambarnya sedikit lebih sulit. Nah, sedikit aja sulitnya gitu ya. Tugasnya mencari 8 perbedaan. Kalau tadi adik-adik Batita Balita nyari 3, yang ini kelas kecil sampai kelas pra-remaja mencari 8 perbedaan. Carinya pelan-pelan supaya semua bisa ketemu ya. Oke, nanti dikirim ke kakak-kakak kelasnya masing-masing. Jangan lupa difoto sama adik-adiknya juga ya. Kalau ngerjain di handphone, nah dikerjain sama adik-adiknya juga, difotoin, tulis namanya. Tulis nama dan kelas supaya minggu depan bisa ditayangkan sebelum ibadah sekolah minggu. Siapa aja adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitasnya minggu ini. Begitu Kak Fenty dan Kak Ines. Terima kasih Kak Pepti untuk penjelasan aktivitasnya. Sama. Sekarang kayaknya saatnya kita tanya nih Kak Ines. Ya. Buat yang teman baru kayaknya nggak ada ya. Kak Fenty nggak lihat nih mukanya. Adik-adiknya setia pada datang sekolah minggu Kak Ines. Iya, tetap ya setiap minggunya Kak Fenty. Ya, tapi boleh juga kalau mau ajak saudara ya Kak Fenty. Ya, dibolehin. Nah, tapi kayaknya ada yang ulang tahun Kak. Wah, siapa nih yang ulang tahun? Kak Ines pengen tahu deh. Ya, ada 2 orang ternyata. Minta tolong siapa ya? Kayaknya guru kelas kecil, guru Balita Batita deh yang tahu. Siapa? Gamaliel. Siapa Kak Rahel? Gamaliel, Kak. Sama Acel kelas 4 ulang tahun kan kemarin ya. Ya. Yang nyalain video. Yang ulang tahun tanggal 8 sampai 14. Aja Kak. Justin Marcelino. Acel sama Gamaliel. Oh iya, ada satu lagi Kak. Siapa Kak Fenty? Nah, yang ulang tahun ternyata pendeta kita. Ada yang tahu kan nama pendeta kita? Aku tahu. Siapa? Kak Nuno. Nah, sayangnya bukan hari ini Kak Nuno ulang tahun.
Bener ya Kak Nunu, bukan hari ini ya. Kita laki kali Kak. Kak Nunu belum ulang tahun. Kak Nunu belum ulang tahun bulan ini. Jadi pendeta yang satu lagi kenal nggak namanya siapa? Pak Zuhur. Betul. Oke. Kalau gitu kita mau nyanyi buat Gamaliel, buat Acel, buat Pak Suhud. Ya. Yuk Pak Suhud ada Karena. nggak? Pak Suhudnya ada nggak ya? Nggak ada. Diwakili anaknya. Lagi ada tugas. Diwakili Jesse sama Janes. Iya, diwakili Nah, Jesse dan diwakili ya. Biar di spotlight. Ya, boleh nyalain video ya supaya bisa di spotlight. Ada kelas 4. Acel. Rumahnya. sama Gamaliel, ya. Minta tolong Kak Rena. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi Tuhan Yesus berkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu adik-adik selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan Padamu selamat hari jadi Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu adik-adik selamat ulang tahun. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu adik-adik selamat ulang tahun. Padamu adik-adik selamat ulang tahun. Padamu adik-adik selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang Cip Lili. Kak, acaranya belum di spotlight, Kak. Acelnya mana ya? Karena videonya off Kak, nggak bisa di spotlight. Oh, ya. Jadi harus nyala video dulu ya Acel supaya kelihatan kalau tiup lilin. Oke, siap. Tip lilin Kalusi. Oke, siap tip lilinnya ya. Gamaliel. Halo, selamat ulang tahun. Buat Itu ada Janes sama Jesse. Janet sama Jesse ya. Tipin buat papa ya. Oke. Dihitung ya. 1, 2, 3. Tiup lilinnya. Tiup.
Wah, satu lagi. Masih ada satu lagi nih. Yeay, yang kenceng, hore. Selamat ulang tahun Gamaliel. Selamat ulang tahun Gamaliel, Acel, Gamaliel, Acel, dan Pendeta Suhud. Pendeta Suhud. Ya, Tuhan berkati ya. Selamat ulang tahun Gamaliel, selamat ulang tahun Pak Suhud diwakil anak-anaknya. Iya, betul. Selamat ulang tahun Pak Suhud. Dan Pak Suno. Ya, kita kayaknya udah mulai di acara nih Kak Ines. Iya nih, nggak bahasa ya Kak Fenty ya. Kita sudah mau selesai nih ibadah kita pagi ini. Ya, sebelum kita doa penutup, kita nyanyi dulu yuk Kak. Yuk, kita mau nyanyi lagu apa nih untuk penutupnya Kak Fenty? Tadi lagu Dihapuskan Dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oke, minta tolong Kak Nunu untuk tutup dalam doa. Ya, oke adik-adik, kita akan menutup dalam doa ya. Kita sekalian mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun dan yang sakit. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu online. Dan kami memohon kiranya Engkau terus menolong kami menjadi anak-anak yang dapat meneladani Kristus, menjadi anak-anak yang baik, yang taat kepada Engkau. Saat ini kami juga turut bergembira bersama teman-teman dan pendeta kami yang boleh merayakan ulang tahun. Kami bersyukur untuk pertambahan usia bagi Gamaliel, bagi Acel, dan juga pendeta Suhud. Kami tetap memohon kiranya Engkau terus memberkati mereka, memberikan sukacita, juga memberikan kesehatan, juga terus beserta dengan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam proses pertumbuhan. Biarlah Engkau yang akan memberkati Acel, Gamaliel, dan pendeta Suhud. Bapa, saat ini kami juga bersama-sama mau berdoa bagi Valerie yang sedang sakit, juga bagi Lian yang dalam masa pemulihan. Kami memohon kiranya Engkau yang akan menyembuhkan Valerie dan Lian dan memberikan kesehatan yang sempurna
sembuh seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mohon Engkau berkenan menerima ibadah kami. Dan kami tetap memohon berkat-Mu untuk semua aktivitas kami dari hari ini hingga minggu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang orang lagi berdoa nih. Kita nyanyi Bapak terima kasih ya. Oke, adik-adik, selanjutnya kita mau ibadah sudah selesai, tapi jangan keluar dulu ya. Kita mau review catatan ibadah kita. Buat adik-adik yang memerlukannya, boleh di screenshot ya. Nah, ya. Ibadah sudah selesai, jadi buat adik-adik yang batita, tunggu sebentar ya, kita nanti mau foto bareng. Sebelum itu, buat adik-adik yang kelas kecil dan kelas besar dan pra remaja yang membutuhkan catatan ibadah, boleh layarnya di screenshot ya. Untuk hari ini 14 Maret 2021 kita belajar tentang Yesus di hadapan Pilatus. Bahan pelajarannya Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Pelajaran yang didapat apa Kak Ines? Pelajaran yang didapat adalah saya tahu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus dan saya yakin Tuhan Yesus tidak bersalah walau diadili. Oke, untuk ayat hafalannya ya, yang balita batita silakan Kak Ines dibaca. Ya, untuk ayat hafalan batita dan balita ada di 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, yang kelas kecil dari 2 Korintus 5 ayat 21. Dia tidak mengenal dosa. Dia tidak mengenal dosa, buatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang kelas besar dan pra remaja Kak Ines. Ya, untuk kelas besar dan pra remaja diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Oke, ya. Jadi adik-adik, ini catatan ibadahnya. Buat yang masih mau bertanya dan membaca ayat hafalan, stay dulu di sini ya, jangan keluar ruangan. Tapi sebelum itu, kita mau foto bareng dulu ya. Oh iya, sebelum foto ada pengumuman nggak Kak Fenti? Oh ya, seperti biasa. Pengumumannya, minggu depan kehadiran adik-adik kita nantikan, ditunggu ya. Jadi kakak-kakak GSM seneng loh adik-adik pada setia, pada rajin sekolah minggu walaupun kita dalam kondisi pandemi seperti ini ya Kak Ines ya. Ya betul, senang sekali kita bisa ketemu adik-adik walaupun secara online gitu ya Kak Fenti ya. Terus semuanya pada rajin-rajin Kak, pada benar ngikutin tata tertib, pada udah mandi, terus pada nyiapin Alkitab sama catatan ibadah, pada on time, yang jam 8.30. Kita mulainya jam berapa adik-adik? Jam 8.30 ya. Ya.
Betul, 8.30 kita mulai ibadahnya. Ya. Oke, kalau kayak gitu itu aja sih. Oh ya, satu lagi aktivitas yang tadi Kak Pepti sudah sampaikan, jangan lupa difoto, kirim ke kakak-kakak guru sekolah minggunya, ya. Baik, Kak. Ya, sama yang mau berdoa, mau ambil bagian dalam pelayanan ibadah sekolah minggu kayak tadi Raya sama Jen, hubungin kakak-kakak sekolah minggunya, nanti kita jadwalin, ya. Kakak-kakaknya senang kalau kalian boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu. Oke, itu aja Kak. Kita foto bareng dulu. Kita foto semuanya on cam ya. Ya, on semuanya cam dibuka kameranya. Yang masih mau bertanya sekali lagi jangan tinggalin ruangan ya. Jadi ya, siap Eta. Habis ini kita baca ayat hafalan dan pertanyaannya dibahas ya, Nak. Oke, semuanya on cam, adik-adik, kakak-kakak. Kita ada 3 halaman ya. Oh, 3 ya, halaman. dalam hitungan ketiga halaman pertama. 1, 2, 3, senyum. Oke, sekarang halaman kedua. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, senyum. Lanjut. Halaman terakhir. Nah, kita nggak tahu siapa ini. Ayo pokoknya semua senyum. 1, 2, 3, senyum. Oke. Sudah selesai fotonya. Yang mau bertanya atau aktivitas lainnya bisa tunggu di. Silakan kakak-kakak. Oke, terima kasih Kak Jimmy. Kita yang adik-adik kelas Batita kalau mau stay boleh, yang mau meninggalkan ruangan juga boleh. Ya, sekarang bagian baca ayat Alkitab dulu atau mau pertanyaan dulu adik-adik? Sudah ada itu pertanyaan di chat, bisa dijawab mungkin. Pertanyaan dulu, Kak. Pertanyaan dulu boleh. Boleh siapa? Pertanyaan atau apa sih? Siapa ini yang ngomong, kakak nggak bisa lihat? Elman. Oh, sebutin namanya Elman gitu. Elman. Oke. Elman boleh bertanya. Kak Hendy siap-siap. Pertanyaannya apa, Nak? Mikir dulu Kak. Pertanyaannya di email aja. Itu yang bukan. Itu Elman cuman pilih yang mana dulu. Cuman itu nanti Elman mondar-mandir seperti ini. Aduh. Itu dulu pertanyaan dulu terus itu dulu. Wah, ada kok. Baca ayat hafalan. Tapi ada yang kurang bilang ayat hafalan. Terus itu pertanyaan terus mondar-mandir. Mondar-mandir Elman. Jadi pertanyaannya Elman apa nih Kak Hendy-nya biar nggak bingung. Mau tanya apa, Nak? Oke. Jadi Elman mau tanya kenapa si Pilatus itu adalah gubernur? Pilatus itu Kenapa Pilatus jadi gubernur, Kak? Bukan, kenapa Pilatus itu gubernur? Aman ini udah lihat dan siapa yang penjahat yang dibebaskan di cerita Tuhan Yesus? Siapa namanya? Aku belum tahu juga, belum ingat. Oh, maaf. Om Elman tanya Belum dulu. tahu. Elman. Itu tinggalnya di Perumnas juga loh. Coba Elman ketok sebelah rumah Elman. Ada tuh. Jahatnya ada nggak? Aku mau tanya juga, Kak. Apa sih? Emang Bapak bilang nggak tahu jawab karena ini belum lahir. Kalau Elman tanya kenapa Pak Jokowi jadi presiden, Enggak jelas. ya Enggak jelas. Sinyalnya Aman nggak bisa dengar dan nggak jelas. Sinyalnya dengar nggak? Ya udah dengar.
Sekarang dengar nggak? Dengar. Iya, iya. Tadi pertanyaan Elman, kenapa Bapak Pilatus jadi gubernur? Itu Kak Hendy nggak tahu, karena Kak Hendy juga nggak lahir saat itu. Iya. Tapi yang tahu, yang pasti karena Bapak Pilatus ya diperintahkan oleh kerajaan Romawi saat itu untuk menjadi pemimpin. Ya. Nah, kalau Elman tanya kenapa Pak Jokowi jadi presiden, Kak Hendy bisa jawab karena dipilih rakyat Indonesia, gitu ya. Apa? Itu Tadi dia nanya Nah, itu yang kedua, Kak, nama penjahatnya. yang kedua, namanya Elman kalau baca Alkitab adalah penjahat paling jahat dari antara penjahat. Oh, iya, yang dibebaskan. Penjahat paling jahat katanya waktu dibebaskan. Terus Tuhan Yesus tetap harus disalib. Kayak gitu. Siapa? Namanya Barabas. Oh ya, Barabas itu yang maling. Masih ingat? Iya. Yang maling. Barabas itu yang maling. Penjahat maling. Roblox kayak mainan game. Coba Kak ini nanya, Pak Barabas maling apa emang Elman? Penjahat maling lah. Masa Nah, kan kata Elman maling. Maling ayam. Nggak tahu, Kak ini mah kenalnya orang-orang baik aja, Kak Lucy, Kak Fenty, Kak ini nggak kenal maling-maling. Coba Elman, nanti tanya Papa ya. Maling itu adalah Elman tanya Papa, tanya Papa Jimmy. Nanti minggu depan kasih tahu Kak Hendy. Oke. Bahwa Barabas itu maling. Maling apa sih Pak gitu? Tahu tidak maling? Tahu tidak maling? Tahu tidak? Pertanyaan selanjutnya. Maling. Ya, pertanyaan selanjutnya yang ada di chat Kak Fenty. Pokoknya Elman minggu depan kasih tahu Kak Hendy setelah diskusi sama Papa Jimmy, Pak Barabas maling apa ya Pak gitu ya? Ya. Itu maling pencuri. Masih banyak ini yang mau bertanya. Pencuri ayam, pencuri kambing, apa pencuri hati? Kan bisa juga. Papa Elman juga mencuri hati mamahnya Elman Dia loh. pencuri bisa aja pencuri uang, Ini kita mau satu jam ngobrol ini. Pokoknya gantian sama Eta ya. Eta sama Kanisa mau tanya. Gantian dulu ya, Nak. Mau nanya, Kak. Sekarang Eta. Elman gantian dulu ya, gantian. Nanti Kak Hendy boleh diajak ngobrol 2 jam juga boleh, asal ada bayarannya. Ya, Eta dengan setia itu udah nungguin. Mau nanya apa, Eta? Kenapa Tuhan Yesus nggak marah pas dipukul dan dicambuk? Iya. Eta tadi kakak udah balas di chat ya. Jadi Tuhan Yesus kenapa nggak marah ya? Sebenarnya Tuhan Yesus bisa aja marah, Tuhan Yesus bisa aja nangis, Tuhan Yesus bisa aja melawan. Tapi Tuhan Yesus tahu kalaupun dia marah buat apa? Kan Tuhan Yesus tahu bahwa tujuannya harus menderita, disalib, kemudian Tuhan Yesus harus menang terhadap kematian dan terhadap dosa. Jadi kalau tadi Kak Hendy bilang bahwa kita harus hidup fokus. Nah, Eta juga harus fokus nih. Kalau belajar, kemudian jadi anak yang baik, fokus bahwa jadi anak Tuhan yang baik, sehingga Eta bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya, Eta juga bisa kok, nggak belajar bisa kan, ngelawan mama bisa juga kan. Tapi Eta nggak mau, karena Eta tahu bahwa Eta harus jadi anak Tuhan yang baik. Ya, seperti Tuhan Yesus, fokus. Oke, Eta udah jelas, Nak? Udah jelas belum? Udah, Kak. Oke. Selanjutnya Kanesa. Mau nanya apa, Nak? Kanesa, apa kabar? Sudah baik kan, Kak? Tanya nggak kedengeran, Kanesa? Kanesa nggak kedengeran. Kedengeran belum, Kak? Nah, Udah. sekarang kedengeran. Oke. Kenapa
Raja Pilatus menyuruh untuk Tuhan Yesus dicambuk, padahal Tuhan Yesus padahal Raja Pilatus bilang dia nggak mau ikut campur. Iya, Vanessa. Jadi waktu Tuhan Yesus datang di hadapan Pilatus, Pilatus taunya bahwa Tuhan Yesus orang jahat, orang bersalah. Nah, zaman dulu kalau orang mau diadili tuh, kalau penjahat pasti dicambuk, ya, dicambuk, dipukul supaya mereka jerah. Tetapi Pilatus baru tahu ketika bertemu dengan Yesus tadi ya di video tadi, dia tanya, kamu salahnya apa? Kamu raja orang Yahudi. Ditanya dan ditanya dan ditanya, baru Pilatus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Jadi kenapa waktu itu dicambuk? Karena Pilatus waktu itu tidak tahu bahwa Yesus itu bersalah atau tidak. Tapi ketika tahu Tuhan Yesus tidak bersalah, Bapak Pilatus juga tidak melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia malah lebih takut pada orang-orang daripada membebaskan Tuhan Yesus. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Kanesa. Ini ada Pontio. Ya, Pontio mau bertanya, Nak. Saya izin live, Kak. Iya, silakan. Yang udah puas Ya, boleh live. terima kasih, Selamat Mama hari Makati. Minggu. Ya. Pontio mau bertanya, Nak. Ya. Tadi di chatnya ada tulisan. Pilatus salah atau enggak? Oh, Pilatus itu salah atau enggak? Oh, pertanyaannya. Pilatus salah apa enggak? Ya. Siapa? Pontio. Oh, tadi Ya. kakak udah jawab juga di chat ya. Pilatus salah atau tidak ya? Menurut Pilatus, daripada dia diserbu orang banyak, dia bilang bahwa Yesus bersalah. Tapi Pilatus tahu tahu yang benar yang baik, tapi dia tidak melakukannya ya. Jadi menurut firman Tuhan, kalau kita tahu cara berbuat baik tapi kita tidak melakukannya, ya itu salah gitu. Jadi Pontio, Hilary dan adik yang lain kalau tahu berbuat baik ya, misal menolong mama, menolong teman tapi tidak melakukannya, itu juga bersalah. Jadi kalau kata firman Tuhan, kalau kamu tahu yang baik dan melakukan yang baik dalam hidup kamu melakukannya untuk kamu. Oke, udah jelas Pontio? Oh ya, dia udah ngangguk, Kak. Oke, ini ada pertanyaan. Raya masih ada di sini, Kak? Raya mau tanya. Terima kasih, Kak. Oh iya, silakan Raya, boleh diulang pertanyaannya biar jelas. Kenapa Tuhan Habis ini Yesus Fedora mau ya. menembus dosa-dosa manusia? Kenapa Tuhan Yesus mau menebus dosa manusia? Tadi Kak Fenty sudah sebutkan kata kuncinya. Karena kasihnya, ya, kasihnya Tuhan terhadap manusia. Dia nggak mau manusia tidak selamat, jatuh dalam dosa, tinggal dalam neraka. Tuhan Yesus mau kita semua hidup bersama-sama dengan Dia satu saat nanti di surga nanti, Raya. Jadi kalau tadi jawaban pertanyaannya adalah sangat simpel dan mendasar adalah karena kasih Tuhan Yesus. Karya terbesar Tuhan Yesus adalah menyelamatkan kita semua. Oh, terima kasih ya, Kak. Sama-sama, Raya. Raya. Kak. Satu lagi ada Fedora mau nanya langsung, Nak. Boleh? Soalnya ngapain sih jam 3? Jadi Tuhan Yesus kalau disalib keluarnya darahnya anggur. Mamaku bilang iya darahnya anggur. Iya, ini mestinya ceritanya 2 minggu yang lalu waktu sama Kak Pepti. Ya, darah Tuhan Yesus bukan anggur karena waktu Tuhan Yesus jadi manusia darahnya seperti manusia ya. Jadi waktu kita terluka kan keluar darahnya merah ya. Ya sama Tuhan Yesus juga. Anggur itu melambangkan
darah Tuhan Yesus gitu ya. Jadi bukan Tuhan Yesus badannya keluar anggur, disemutin dong badan Tuhan Yesus. Ya, anggur itu adalah lambang atau perwakilan simbol dari darah Tuhan Yesus. Begitu Fedora. Iya. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya yang masih ada di sini? Enggak, Kak. Wajah baru ada. Iya. Ini masih pada stay, pada seneng ya dengan pertanyaan tanya jawabnya. Farel mau nanya nggak? Ya. Atau Elman udah dapat jawaban dari Papa Jimmy belum? Elman masih penasaran sebelum kita tutup acara Zoom-nya? Penasaran apa? Oh enggak, udah. Ya nggak usah dilanjutin Kak Fenty. Ya. Katanya mau dilanjutin sekarang enggak? Ayo, tanggung jawab lo saya. Kak Fenty yang lanjutin tuh. Kak Fenty yang nantangin. Ayo, sudah. Oke, adik-adik. Apa itu Kak Hendy, silahkan. Ya, sudah sebenarnya Kak. Kita ketemu minggu depan dalam cerita yang lebih mengaksikan bagaimana Tuhan Yesus memberikan karya terbesarnya adik-adik ya. Amin. Jadi adik-adik, walaupun yang ada di sini cuman sedikit, kenapa pertanyaan di belakang? Karena kita kasihan sama adik-adik yang batita ya. Jadi biar bebas bertanyanya, nggak diburu-buru. Kalau gini kan semuanya udah pada puas ya dengan jawaban dari Kak Hendy. Jadi buat adik-adik kelas kecil sama kelas besar, bertanyanya ditaruh di akhir ibadah, karena pas selesai firman kita cuma batasin 2 pertanyaan aja. Oke adik-adik, sampai di sini acara sekolah minggu kita. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu minggu depan. Boleh live ruangan. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.